Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian kegiatan manasik kita hatam. Alhamdulillah. Ya, tinggal prakteknya nanti tanggal 16 Mei. 16 Mei. Ya. Berarti tugas Bapak Ibu, satu, berdoa biar panjang umur. Biar sehat. Yang kedua, jaga kesehatan. Biar bisa merasakan nikmatnya ibadah, bertemu langsung dengan Ka'bah, Baitullah. Bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Ya, karena itu dijaga betul kesehatannya. Ngomong-ngomong, pahanya masih sakit nggak? Nggak. Kalau nggak sakit berarti olahraganya kurang bener. Karena bukan kayak orang berak tadi ya. Bapak Ibu sekalian, menunggu kurang 8 menit lagi. Karena kita akan azan itu lewat 15. Berarti kurang 10 nih. Ya. Kita sampaikan sedikit berkaitan dengan puasa kita di bulan Ramadan ini. Puasa itu, kalau bahasa Al-Qur'annya ada dua. Ada asyam, ada saum. Ya, saum. Jadi ada dua. Yang asyam itu khusus puasa Ramadan. Makanya disebut kutiba alaikumus syiyam. Syiyam itu puasa yang ditentukan, puasa yang khusus. Ditentukan harinya, ditentukan tanggalnya, ditentukan bulannya. Dan dia khusus Ramadan. Ya. Kemudian ada yang namanya saum. Saum puasa juga. Syam artinya puasa, saum juga artinya puasa. Cuma saum itu artinya umum. Bukan hanya puasa seperti yang kita lakukan saja. Kan yang kita lakukan puasa mulut, puasa perut, puasa kemaluan. Ya, puasa mata, puasa telinga, gitu kan. Nah, kalau saum ini puasa yang di luar itu juga. Umpamanya, kenapa Ibu Haji Ani nggak mau ngomong? Kalau lagi puasa ngomong, nah, itu puasa juga tuh. Namanya puasa ngomong. Ya. Dan kata saum itu di dalam Al-Quran hanya satu Allah sebut, yaitu di surah Maryam. Ketika Maryam, seorang gadis yang suci, yang bersih, ya nggak pernah disentuh laki-laki, nggak pernah pacaran, pokoknya nggak pernah ketemu lama, tahu-tahu bunting. Ya, kenal bunting, Mak. Mari kenal bunting. Mari tahu-tahu apa? Bunting itu Maria. Akhirnya viral sejagat raya. Masa orang nggak pernah ketemu lanang, bunting. Ya. Akhirnya Maryam suruh diem sama Allah, jangan ngomong. Jangan ngomong. Maka disebut ini saum. Saya sedang puasa. Maksudnya puasa enggak ngomong. Siapa yang ngomong? Tuh, bayi yang baru lahir. Suruh ngomong dia. Makanya salah satu mukjizat Nabi Isa itu dalam kondisi bayi udah bisa ngomong. Nah, asal mukjizat. Nah, para ulama, Bapak Ibu sekalian, saum itu terdiri dari 3 huruf. Shad, wawu, dan mim. Ya. Akhirnya sama ulama dijabari. Apa itu shad? Shad itu sibkul qaul. Ngomongnya yang baik-baik aja. Ngomongnya yang benar-benar aja. Jadi kalau lagi puasa, kita jangan sembarangan ngomongnya, terutama ngomongin orang, ghibah, ya.
Maka orang yang menggibah, ngomongin orang ketika berpuasa, maka nilai pahala puasanya hilang. Maka nggak disebut saum, nggak dapat pahala puasa. Karena itu harus dijaga. Sibkul qaul. Jadi kalau puasa yang ngomongin baik-baik aja. Makanya kalau kita nggak bisa, kalau ngegibah romannya udah getem aja gitu ya, udah uplek aja gitu ya, maka kita menghindar dari kerumunan banyak orang. Ya udah di rumah aja. Ngapain temennya? Quran. Ya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu Bapak Ibu yang lancar dapat pahala. Yang terbata-bata alif lam mim zalika gitu. Terbata-bata deh pokoknya ya. Ya. Jadi orang yang terbata-bata baca Al-Qur'annya pahalanya 2 kali lipat dari yang lancar. Iya. Jadi kalau merasa nggak bisa baca Quran, terus dipaksa karena dia dapat dua pahala, 2 kali lipat. Pertama, pahala baca Al-Quran. Kedua, pahala belajarnya. Ya. Maka di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, paksa diri kita belajar Al-Quran. Karena orang yang terbata-bata, itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang baca Qurannya lancar. Makanya ketika ada Bapak Ibu nih pergi haji ya, engkong yamin lebih tinggi pahalanya daripada yang sehat. Iya. Kenapa? Karena dia satu pahala pergi haji, kedua pahala berjuang beratnya perjalanan itu. Makanya dalam qawaid ushul fiqh disebut al-ujur ala qadril masyaqqah. Pahala itu sangat tergantung beratnya pekerjaan itu. Nah terus gimana dong kita yang masih muda, masih sehat, dikit dong gitu ya. Maka kita ambil tuh serimpil-serimpilan, nolongin orang, bantuin orang. Nah itu biar pahala kita apa? Ikut jadi apa? Banyak. Sama kayak orang ngaji ke majlis taklim. Yang tua sama yang muda ketika dia hadir ngaji ke majlis taklim, maka yang tua pahalanya lebih apa? Lebih banyak. Makanya yang udah nenek-nenek, udah tua, ya jangan males-males ngaji. Karena dia lebih tinggi pahalanya dibanding muda. Ya kan? Begitu. Sama kayak orang nih, orang kaya sedekah. Ya, orang susah sedekah. Pahalanya banyak kan mana? Nah, orang susah. Gitu. Yang susah aja dia bisa sedekah. Gitu ya. Tuh, yang pertama makna so. Yang kedua mana? Wow. Wow itu waro. Waro itu adalah orang yang mampu mencegah dari perbuatan haram dan syubhat. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu puasanya pengen diterima, yang masuk ke sini jangankan yang haram, yang syubhat aja menyebabkan puasanya nggak diterima. Yang syubhat, ya, apalagi yang haram. Umpamanya kormanya boleh nyolong, nah, boleh ngambil barang orang, gitu ya. Yang syubhat aja yang hukumnya belum ketahuan, itu menyebabkan puasa orang itu nggak diterima. Makanya disebut wara. Yang ketiga, mim, muttaqin. Jadi orang berpuasa itu tujuan akhirnya takwa. Makanya di ayat perintah puasa nyebutnya apa? La'allakum tattaqun. Kenapa Bapak Ibu disuruh puasa? Biar kita jadi orang takwa. Kenapa Allah menginginkan kita pengen jadi orang takwa? Satu, takwa itu tiket kita masuk ke surga. Semuanya kan pengen masuk surga. Pengen nggak? Mari pengen. Nah, ya, gitu. Jadi orang bisa masuk ke surga, tiketnya apa? Takwa. Apa cirinya biar kita jadi orang takwa? Satu, alladzi yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Gemar berinfak.
Lagi susah infak, lagi kaya infak, lagi galau infak, lagi bahagia infak, lagi banyak duit infak, lagi duitnya sedikit juga infak. Itu namanya yunfikuna fis-sharr. Ciri yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Orang takwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini perlu dilatih, Bapak Ibu. Besok perjalanan Bapak Ibu, sensitivitasnya deket banget, deket banget. Dikit-dikit sensi, dikit-dikit sensi, marah, merengut. Nah, jangan sampai perjalanan kita yang sangat-sangat lelah ini akhirnya kita rusak sendiri. Ya, makanya wal kaziminal ghaiza. Yang ketiga cirinya wal afina anin nas, suka memaafkan orang lain. Itu ciri orang bertakwa. Dah, jam 8, jam 6.15. Itu yang dibagiin itu. Ya, dah, ya. Mari bagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.